Halo sahabat otomotif, masih bertemu lagi nih di channelnya RWS Auto. Kali ini kita akan obrolan santai, nih. Masih membahas tentang Vios Limo Gen 3. Dan kali ini pesanannya Om Sasi dari daerah Jambi. Dan seperti apa keseruan dari mobil pesanannya Om Sasi dari Jambi nih? Langsung saja kita bahas. Tapi jangan lupa like dan subscribe channelnya RWS Auto. Nah teman-teman, ini dia pesanan punyanya Om Sasi nih dari daerah Jambi. Nah untuk basicnya kita masih gunakan di tahun 2014, karena 2014 juga udah mulai jarang unitnya, tapi kita dapat untuk pesanannya Om Sasi nih. Untuk basic 2014 dan untuk modifikasinya bisa dibilang full, dan untuk harganya langsung saya sebut ini. Untuk paketan ini menggunakan basic 2014 dengan full upgrade, ini paket 105 juta. Paket murah banget, untuk 105 juta sudah bisa dapat full upgrade, dan tentunya mobilnya tahun muda. Tahunnya di 2014, dan untuk platnya masih panjang banget, 2027, pajaknya sampai bulan 6 di tahun 2023 baru bayar pajak lagi. Nah, untuk apa saja yang kita modifikasi? Untuk bagian depan jelas terlihat di sini kita modifikasi di bagian headlamp sampai grill dan bodi depannya kita custom. Untuk headlampnya kita masih gunakan customan yang seperti biasanya, menggunakan beberapa garis-garis akrilik. Dan tentunya untuk proyektor depannya ini kita masih gunakan yang 3 inch. Dan untuk grillnya sudah kita ganti chrome. Untuk grillnya kita ganti chrome sampai ke kumis-kumisnya kita ganti dengan motif chrome. Nah untuk bodi kit depan nih, bodi kit depan dulu yang kita bahas. Bodi kit depannya kita masih menggunakan konsepnya Yaris Hiker dengan penambahan fog lampnya menggunakan fog lamp Proji dengan ring biru, titik tengahnya tetap menggunakan putih, supaya lebih terlihat sisi elegan. Dan tentunya untuk titik putihnya menambah pencahayaan di malam hari karena akan membantu sorotan di lampu utamanya. Nah untuk di bagian body kitnya kita tambahkan dengan ada DRL 4 titik cahaya. Dan untuk platnya, cover platnya kita masih menggunakan brand yang biasanya kita pakai, brand Easy. Nah untuk bagian depan ada lagi yang kita modifikasi di bagian kaca film. Kita bagian depan menggunakan yang 40%. Dan untuk bagian wipernya kita sudah ganti yang frameless full karet untuk wipernya ya. Nah untuk bagian samping di sini kita masih menggunakan kaca film. Kaca filmnya 60% beserta talang air dengan 4 titik pintunya. Dan untuk handle-nya pun sudah kita ganti chrome ya teman-teman ya. Jadi handle pintunya sudah kita ganti chrome. Dan untuk ke bagian bawah body kitnya, untuk body kit samping kita gunakan yang punyanya Drift 68. Dan untuk velgnya menggunakan velg Fosun, ringnya ring 16 dengan menggunakan velg second, ban second, tapi masih layak pakai karena kondisi bannya kita pilihin yang 80%. Nah buat yang request pengen baru juga bisa, tinggal di up sedikit aja untuk masalah bannya. Untuk bagian spionnya sudah ada lampunya. Tentunya spion ini sudah dilengkapi dengan spion retract. Untuk bagian samping simple saja. Bagian depan mungkin sudah biasa juga kita bahas. Kita bikin review singkat saja karena mobil ini sudah biasa kita bahas untuk modifikasi seperti ini ya teman-teman ya. Nah untuk ke bagian belakang body kit kita masih menggunakan punyanya Drift 68 juga nih, dengan penambahan DRL. Dan untuk bagian terang led belakang kita ganti chrome. Dan untuk ke antena bawahnya itu masih batang, kita ganti ke Sirius supaya lebih modern lagi nih. Nah untuk ke bagian bagasi kita tambahin sedikit nih. Untuk bagian bagasi kita tambahin ductile. Supaya mobil ini terlihat sedikit sporty. Nah untuk ke bagian knalpot, untuk knalpotnya ini double muffler aktif semua, antara kanan dan kirinya ini aktif. Nah untuk knalpot double muffler ini cukup adem ya, cukup adem di kecepatan rendah. Tentunya untuk di kecepatan tinggi tetap aja dia bakal mengeluarkan suara-suara ngebasnya, tapi tetap enak didengar, tidak menimbulkan kebisingan yang terlalu parah dan tidak mempengaruhi konsumsi BBM. Untuk bagian eksteriornya mungkin segitu saja yang kita bahas, karena sudah biasa kita bahas modifikasi model seperti ini. Bisa dilihat di video-video sebelumnya, banyak banget pesanan abu-abu dengan konsep modifikasi yang hampir-hampir mirip. Nah untuk bagian interiornya ada sedikit yang berbeda di mobil pesanannya Om Sasi ini dari Jambi. Apa yang berbeda di modifikasi interiornya? Jangan lupa like and subscribe channelnya RWS Auto supaya makin berkembang lagi di dunia otomotif.
Nah, langsung saja kita bahas untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya yang saya bilang berbeda di mobil ini kita menggunakan headrestnya. Untuk headrestnya kita mereknya Sensui dengan 8 inch. Nah, ukurannya 8 inch, jadi terkoneksi dengan head unit yang di bagian depan. Untuk di bagian belakang kita pasangkan di kanan dan kiri 8 inch-nya, jadi memanjakan mata banget untuk pengendara maupun penumpangnya. Untuk bagian door trim seperti biasa kita cat, kita serasikan dengan pesanan joknya, dan sudah kita pasangkan juga di sini wood panel dan power window di bagian belakang, dan tentunya di bagian depan juga kita pasangkan power window. Ini untuk baris keduanya ya. Untuk baris keduanya sudah kita ganti kulitnya sampai karpet dasarnya tuh. Nah, bahkan sampai di bagian belakang jok baris kedua pun kita ganti kulitnya. Jadi untuk interiornya full custom. Nah, untuk bagian depannya, untuk di bagian depannya bisa kita lihat untuk door trimnya sudah kita rubah catnya, dan power windownya kita model yang terbaru ya. Di sini ada central lock yang model tombol, central lock lama pun masih aktif, dan ada penutup kaca di sini. Untuk power windownya auto up dan auto down-nya ada di sebelah kanan pengemudi nih. Dan untuk power window-nya halus banget, dan alarmnya kita pasangkan alarmnya yang model Innova Reborn nih teman-teman. Jadi mobilnya keren banget, Vios perpaduan dengan Innova Reborn untuk spare part-nya. Nah, untuk spion retract-nya di sini ada pengaturannya untuk menutup dan membuka kacanya, untuk mengatur arah kacanya di bagian kiri dan kanan, dan di sini bisa kita tekan tombolnya untuk mengarahkan sudut pandang kaca yang ada di spion. Nah, bahkan untuk di bagian dashboardnya pun sudah kita pasangkan wood panel. Wood panelnya sangat mewah banget dan banyak banget nih. Dari ujung sisi kiri sampai ke ujung sisi kanannya kita pasangkan wood panel. Bahkan sampai ke putaran AC pun kita kasih wood panel supaya lebih mewah lagi. Untuk setirnya sudah kita balut kulit. Balut kulit untuk bagian setirnya kita serasikan dengan joknya. Nah, untuk joknya pun keren banget nih teman-teman. Untuk joknya ini kombinasinya warna hitam dan beige. Dan untuk plafonnya pun sama. Untuk model plafonnya keren banget nih. Konsep plafonnya beliau pilih sendiri dari beberapa konten YouTube kita. Nah, untuk head unit depan nih kita pasangkan yang 10 in, langsung terkoneksi dengan kamera mundur yang sudah kita pasangkan di bagian belakang. Jadi cakep banget nih pesanannya Om Sasi ini. Nah, mungkin segitu saja review singkatnya. Langsung saja kita kirimkan mobil ini kepada pemiliknya, karena Om Sasinya langsung ambil ke Jakarta dan beliau sedang menunggu di hotel. Akan kita kirimkan mobil ini di hotel tempat penginapan Om Sasi. Nah, buat sahabat RW Soto yang setia mantengin channelnya RW Soto, jangan lupa like and subscribe channelnya RW Soto supaya makin berkembang lagi. Nah, itu tadi keseruan dari pembahasan mobilnya Om Sasi dari Jambi nih. Nah, untuk seperti apa keseruan-keseruan dengan modifikasi mobil Vios Limo Gen 3-nya, saksikan terus channelnya RW Soto karena masih banyak banget mobil yang akan kita review. Salam hormat saya dari RW Soto.